membicarakan mengenai apa hukuman yang kira-kira akan didakwakan atau pasal yang akan didakwakan kepada FS dan apakah FS bisa lolos dari jerat hukuman terberat. Saya kembali lagi ke Pak Taufan dari Komnas HAM. Apakah posisi Ferdy Sambo, bukan posisi tapi status Ferdy Sambo sebagai aparat ini akan banyak mempengaruhi, karena nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Gayus juga, apakah ini akan mempengaruhi dalam pertimbangan pasal mana yang digunakan dan apakah hukuman apa yang bisa dikenakan. Dari Komnas HAM sendiri bagaimana Pak Taufan? Iya, penggunaan istilah extrajudicial killing itu memaksudkan bahwa seseorang yang memiliki satu jabatan tertentu yang semestinya dia menggunakan jabatan itu dalam rangka penegakan hukum, itu justru sebaliknya. Secara melawan hukum dia gunakan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini pembunuhan terhadap saudara Joshua. Jadi pertimbangan-pertimbangan dengan perspektif hak asasi manusia ini, kami berharap supaya nanti baik jaksa maupun hakim itu mempertimbangkan benar, sehingga aspek-aspek yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi meringankan itu bisa diabaikan oleh hakim dengan melihat sebaliknya. Orang ini harusnya melakukan perlindungan atau penegakan hukum, bukan melakukan kejahatan pembunuhan. Jadi memberatkan gitu Pak Taufan? Iya, menurut perspektif kita. Tentu perspektif hak asasi kan belum tentu sepenuhnya ada dalam KUHP, sehingga harus dicari jalan lain, sehingga kemudian dengan pasal-pasal KUHP itulah dia bisa dijerat dengan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal tadi dalam istilah Pak Prof. Gayus ya. Nah, yang kedua dengan obstruction of justice. Kalau kita lihat KUHP, kalau dia dibikin terpisah itu kan ada hukumannya cuma 10 bulan misalnya. Sangat ringan. Padahal sebetulnya ini satu kejahatan yang melengkapi kejahatan yang pertama yang kita sebut sebagai extrajudicial killing. Bahkan dalam kejahatan extrajudicial killing itu juga dia adalah mastermind-nya. Karena dia yang merancang skenario itu, dia yang memerintahkan orang-orang yang itu merupakan bawahannya. Saya kira itu yang kita maksudkan, tapi sekali lagi belum tentu substansi dalam perspektif asasi manusia itu semua terejawantahkan di dalam pasal-pasal KUHP. Tinggal bagaimana nanti hakim sebagai pengambil keputusan, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ya, di persidangan kita itu dia bisa mempertimbangkan aspek-aspek hak asasi manusia meskipun mungkin tidak tereksplisit tersirat dalam KUHP kita. Itu yang kita maksudkan Mas Timothy. Nah, Pak Taufan, Komnas HAM kan ikut juga dalam rekonstruksi, dalam melihat apa saja yang sudah disampaikan kepada kepolisian. Kalau yang kita baca saja dari orang awam mungkin sudah bisa, ya maksudnya kita mengambil kesimpulan sendiri, perencanaan itu cukup jelas begitu. Nah, apakah dari Komnas HAM melihat bahwa sebenarnya untuk benar-benar membuktikan secara hukum ini adalah perencanaan, tidak semudah itu juga? Kalau kita awam kan melihatnya satu persatu kejadian saja, tapi kan semua itu ada implikasi hukumnya, ada aturan hukumnya, apakah dinyatakan iya atau tidaknya begitu. Dari Komnas HAM sendiri bagaimana? Betul. Apalagi kemudian ada bantahan dari pihak FS. Sebagai contoh ya, keterangan Baradae ketika dia dipanggil ke lantai 3 itu, dia diminta untuk juga menyiapkan amunisi dalam senjatanya. Tapi kan itu dibantah oleh FS. Nah, tinggal ada 2 di antara mereka. Mana yang benar ini? Nah, ini kan rumit ya, karena kemudian hanya ada 2 orang dalam peristiwa itu, yaitu saudara Baradae dengan FS. FS bilang saya nggak pernah nyuruh dia mengisi amunisi. Maka dalam rekonstruksi itu kan dia tolak dia melakukan adegan itu. Juga dalam penembakan. Itu sekarang RR itu mengatakan dia nggak melihat. Padahal dia dalam ruangan itu. Dan itu kan unik sekali keterangan yang terakhir. Kalau begitu, dengan konstruksi yang ada, hanya ada FS, KM, dan kemudian Baradae. Baradae mengatakan selain dia, FS juga menembak. Sebaliknya dalam rekonstruksi itu, FS ini tidak bersedia melakukan adegan itu karena dia bilang dia tidak menembak. Nah, kan sangat terbatas sekali ya. Apalagi tadi saya katakan, mereka sudah melakukan satu tindakan sistematis obstruction of justice dengan menghilangkan CCTV yang ada dalam rumah itu. Juga mengubah TKP-nya. TKP itu ketika kita datangi dan kita periksa, itu berantakan semua. Dan mereka ada pengakuan-pengakuan dalam pemeriksaan tim sus dari pihak-pihak tertentu, ya orang-orangnya FS ini mengakui bahwa mereka memang sudah mengubah-ubah TKP itu. Oke, saya ke Prof. Gayus. Seperti saya bilang tadi, kalau secara awam mungkin kita terlalu mudah mengambil kesimpulan, tapi semua itu begitu masuk ke dalam pengadilan kan semua harus
secara hukum gitu, secara kuhabnya begitu, bukti-buktinya dan lain-lain begitu. Nah, apa yang bisa membuktikan perencanaan atau tidak? Lagi-lagi saya bilang kalau kita melihat ya sudah direncanakan sekian menit, sekian jam, ya otomatis perencanaan. Tapi mungkin tidak sesederhana itu. Dalam kasus ini, apa yang Anda lihat bahwa ini bisa membuktikan perencanaan, apalagi pada saat seperti kata Pak Taufan, dalam beberapa momen krusial yang tersedia bagi hakim hanyalah pernyataan A melawan pernyataan B tanpa ada barang bukti pendukung bagi keduanya. Ya, yang pertama, saya tadi di awal mengingatkan agar jangan terjadi penyidik itu terkecoh dengan berbagai pernyataan. Berbagai perubahan-perubahan dari skenario. Ya, karena apa? Karena kalau sampai nanti berkaitan dengan satu hal itu perbuatan berlanjut dari beberapa perbuatan salah, tapi dianggap satu, yaitu kalau dianggap satu itu berarti tidak ada perencanaan. Memang dia melakukan, dia nendang polisi karena dia mabuk. Mabuknya itu pengaruh dari luar tadi yang saya ceritakan. Sementara nendang itu hanya berlanjut, tidak ada persoalan, diambil satu saja yang ringan. Ya, yang berat. Tetapi yang berat itu juga yang berat kalau ini kan bukan direncanakan, karena di pasal ini diwajibkan harus ada satu niat, kehendak atau keputusan. Nah, ini dia tidak ada kehendak karena dia nendang polisi dan bukan mabuk. Kalau dia ngebom empang orang dengan meledak, ya, melanggar hukum, mencuri dihukum. Nah, ini ada niat di sini. Ini bisakah dikonstruksi seperti ini karena memang perubahan-perubahan itu menuju ke sana agar mencapai kepada hal itu. Itu maksud saya. Jangan sampai ini penyidik terkecoh dengan berbagai perubahan-perubahan ini yang tujuannya bagi saya untuk mendekati hal ini. Jadi dia tidak niat, tidak ada kehendak, tidak ada keputusan untuk melakukan karena pengaruh sesuatu, zat adiktif misalnya, dari yang ringan, miras, sampai yang terberat, narkotika. Ada tekanan-tekanan laporan istrinya yang demikian kuat membuat goncangan jiwa dia. Nah, ini kan pembunuhan spontan. Walaupun jeda waktunya ada, tetap spontan. Tidak merencanakan dia membunuh sebenarnya, tapi pengaruh-pengaruh tadi. Nah, ini yang disebut sebagai apa itu perbuatan berlanjut yang dikhawatirkan. Nah, saya akan mencoba minta waktu untuk membaca pemikiran Bapak Ketua Komnas HAM tentang extrajudicial killing atau unlawful killing sebenarnya ini yang dipahami. Nah, bagi saya membaca sekali, mendengarkan beberapa kali Pak Damanik menyampaikan ini. Saya mempunyai tambahan dari ini sebenarnya. Saya tambahkan tadi justru apa yang Pak Martin sampaikan, pasal 52 itu ditambah sepertiga. Itu contoh seorang kasir menyimpan uang, tentu dia punya tugas menyimpan uang, dengan mudah dia bisa mengambil uang itu secara melawan hukum. Ditambah sepertiga. Nah, ini seorang petugas yang tentu dibekali dengan senjata api, menggunakan senjata itu analogi hakim akan membuat operatif seperti itu. Secara spesifik belum diatur. Jadi saya sering mengatakan peristiwa ini adalah blessing in disguise. Ini berkah yang terselubung. Mohon maaf, ini menyakitkan hati kita semua pembunuhan yang terjadi ini. Tetapi ini satu blessing untuk pemerintah dan DPR segera membuat. Bagaimana petugas yang banyak kali terakhir di Lampung karena tugasnya menyimpan senjata api, dia bisa menembak siapa saja termasuk komandannya. Bukan cuma itu, saya pernah mengadili seorang supir barang yang ditembak oleh polisi lalu lintas karena tidak mau berhenti, mati. Nah, ini juga di Lampung kebetulan. Bagaimana itunya sikap hukum untuk menggunakan pengertian saya membuat senjata, menyimpan senjata dan menggunakan secara salah sehingga menimbulkan tadi extrajudicial killing. Nah, ini perlu tambahan saya untuk ke depan nanti agar secara spesifik diatur. Sekarang saya menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 ini undang darurat mengenai senjata api dan senjata tajam. Ini bisa dikaitkan sebenarnya, ada beberapa hal bisa terkait sana. Kemudian hakim akan memperluas sendiri. Itu tugas hakim untuk juga tidak pasif. Ya, hakim akan kritis untuk memperluas secara objektif. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Gayus. Saya ke Bang Martin. Kalau kita lihat upaya dari, kita tahu bahwa Bribka RR paling tidak saat ini kan mencoba juga untuk, walaupun belum dilakukan, tapi kemungkinan besar akan mengajukan juga untuk menjadi justice collaborator.
upayanya kalau dikatakan oleh pengacaranya tentu saja mencoba untuk membuktikan bahwa Bribka RR ini tidak terlibat sehingga juga lolos dari ancaman hukuman begitu. Nah, tanggapan keluarga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bribka RR maupun Baradae yang tentu saja mencoba untuk menggambarkan bahwa mereka juga di dalam tekanan dari FS, bahwa mereka juga tidak berniat melakukan apa yang mereka lakukan, ini bagaimana, Pak Martin? Ya, makasih Mas Timothy. Jadi tentunya yang namanya kuasa hukum ya ataupun penasihat hukum dalam rangka meringankan kliennya kan sah-sah saja kalau ingin menjelaskan ataupun memberitakan terhadap sesuatu hal ya sesuai dengan teori kasus dari kliennya. Namun faktanya kita tidak boleh lupa bahwa RR ini RR ini adalah bagian dari perencanaan ataupun pelaku pada saat mereka ini melakukan rekayasa kasus ataupun pembohongan publik. Ya, saksinya siapa saja? Tentu Komnas HAM karena pernah mem-BAP ataupun meminta keterangan terhadap RR. Bagaimana mereka si RR ini memfabrikasi laporan? Lalu LPSK, lalu polisi. Ini semua saksi bahwa RR ini sebelumnya memang sempat melakukan fabrikasi ataupun pemalsuan keterangan dalam rangka untuk melakukan pembodohan publik dan ingin lepas dari jerat pidana. Nah, sekarang RR katanya ya sudah pecah kongsi ataupun ingin memberikan yang keterangan yang sebenar-benarnya. Ini kita harus sambut positif. Namun apakah memang faktanya RR ataupun Ricky Rizal ini sudah kembali ke jalan yang benar? Kalau saya melihat kemungkinan itu baru 55%, Mas Timothy. Kenapa saya bilang begitu? Saya setuju bahwa memang seseorang yang ada di tempat ya dalam hal melihat suatu peristiwa pembantaian yang luar biasa, tidak mungkin itu kecil kemungkinan lupa ya terhadap detail peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Manakala dikaitkan dengan dugaan keras dari Komnas HAM ada pelaku penembakan ketiga, yaitu katanya bisa siapa saja ya. Berarti kan ada KM, PC maupun RR sendiri. Nah, ini sangat penting kalau dia mau menjadi justice kolaborator ataupun dia mau menjelaskan ataupun mengharapkan bahwa dia bisa bebas ya atau hukumannya diperingan. Kalau saya kira kalau bebas ya kecil kemungkinan lah. Dia harus memberikan fakta yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dia lihat, dia dengar dan dialami sendiri ya, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi. Jadi Anda percaya RR ini belum benar-benar mengungkapkan segalanya? Ya, ini yang saya lihat belum dilakukan oleh RR. Makanya masih ada 45% ya ketidakjujuran ataupun penahanan informasi yang belum disampaikan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu saya himbau, saya lihat dari mukanya memang sebenarnya Ricky Rizal ini anak baik ya. Ke depan jangan pernah takut, katakan aja yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau untuk lolos dari pidana sih saya pikir bebas ya, kecil lah kemungkinan. Tapi setidaknya kan bisa vonisnya nggak maksimal gitu ya, ataupun ya sedang gitu. Jadi menyambut baik kalau memang akhirnya RR ini terbuka dan menjadi justice collaborator ya? Ya, karena kan gini, seperti contoh ya, ada dugaan kuat dari Komnas HAM ya terkait kekerasan seksual. Ya, saya juga bingung kenapa langsung kok kekerasan seksual gitu. Kenapa nggak asusila atau kenapa nggak apa yang lain-lain itu ya? Si Ricky Rizal ini salah satu saksi yang menguatkan bahwa peristiwa itu tidak terjadi, ya. Manakala dugaan kuat kan harusnya buktinya kuat, tapi buktinya di sini hanya keterangan orang yang sudah terbukti berbohong gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya mau mengikuti apa yang disampaikan Prof. Gayus. Saya tidak mau terkecoh terhadap hal-hal yang niatnya mungkin untuk mengaburkan peristiwa. Lalu mengenai jenis dakwaan tadi kumulatif, saya setuju. Memang setiap perbuatan yang dilakukan oleh FS ini harus dibuktikan masing-masing. Jangan hanya dipilih yang paling besar gitu ya. Lalu divonis selesai. Enggak. Memang pekerjaannya berat. Kalau kita mau sungguh-sungguh memberikan contoh hukuman yang benar, memang pekerjaannya berat. Dan undang-undang memfasilitasi para penegak hukum ini waktu 120 hari. Untuk melakukan pemberkasan dan melengkapi alat bukti. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir lah, nggak perlu terburu-buru ya. Tadi kalau misalkan kita mau membuktikan mengenai rumusan perencanaan itu, selain keterangan saksi, kita juga bisa kok memanfaatkan call data record ya dari apa yang disebut dengan
alat bukti elektronik ini, kita bisa meminta kepada provider, kita bisa meminta kepada WhatsApp gitu ya, terhadap percakapan-percakapan yang mungkin saja berisi mungkin ada unsur lain ya yang bisa jadi pembuktian. Yang berisi petunjuk pada saat ada di Magelang. Karena kan ada telepon katanya kan. Lalu FS bilang, pulang kalian. Sebenarnya kalau menurut saya disitulah awal mula dari perencanaan. Nah, lebih baik lagi kalau di dalam call data record itu ataupun bukti percakapan tersebut, itu ada keterangan-keterangan yang sifatnya spesifik mengarah terhadap perencanaan pembunuhan. Nah, inilah yang nanti bisa dijadikan petunjuk ataupun bisa dijadikan suatu bukti surat yang bisa dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan gitu ya. Kalau memang dipersiapkan dari awal. Baik, ya kita yakini bahwa penyidik juga tentu saja lebih memahami, lebih juga mengumpulkan informasi terkait dengan kasus ini dan belum dibuka ke kita semua, apalagi pemirsa begitu. Jadi sehingga kita yakini bahwa penyidik dan juga khususnya nanti kejaksaan bisa benar-benar membangun sebuah dakwaan yang benar-benar matang, benar-benar siap nanti sebelum masuk ke pengadilan. Terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini, Pak Ahmad Taufan Damanik. Terima kasih, Pak Martin. Terima kasih, Prof. Gayus juga terima kasih. Sehat terus, salam sehat dan selamat pagi untuk bapak-bapak semua. Terima kasih. Saudara, kami akan jeda sebentar.